Ada sebuah syair seperti ini syairnya. Law kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghib taliban qurbal habib. Law kana bainana al-habib, seandainya di antara kita ada Rasulullah, ladanal qasi wal qarib, niscaya semua yang jauh, yang dekat itu semuanya datang menghadap Nabi. Min thaibatin qablal maghrib, mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat sebelum Nabi tadi pergi. Taliban qurbal habib, karena menuntut dekat dengan Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah mangga, buah alpukat, buah durian, buah langsat. Barang siapa menghendaki rahmat, maka jawablah salam dengan semangat. Ulun lihat di paling belakang di luar sana belum menyambut salam. Padahal dalam ungkapan salam itu ada 3 doa yang luar biasa maknanya. Yang pertama, assalamualaikum, keselamatan, warahmatullahi, rahmat dari Allah, wabarakatuh, keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ulun akan mengulang lagi 1 kali salam. Tapi kali ini kita doakan, mudah-mudahan yang menjawab salam dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rizkinya, dilunaskan semua hutangnya, disembuhkan semua penyakitnya, dicepatkan jodohnya, dikabulkan segala hajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, semuanya sehat? Badannya sehat? Pikirannya sehat? Duitnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahdi qalbi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada seindah kata, tidak ada paling mulia kata selain kita mengucapkan alhamdulillah. Kita memuja, memuji, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena di antara sekian banyak hambanya, kitalah yang dipilih untuk dapat berhadir pada tempat yang mulia ini. Kenapa ulun katakan kita termasuk yang dipilih oleh Allah? Di sini ada ibu kepala desa kah? Kon? Oh, mantan kepala desa. Kon? Oh, banyaknya lah. Calonnya ada juga. Oh, Belum bergaya. kalau di desa itu ada namanya pendataan penduduk. Mendata penduduk itu sangat sulit. Tapi kalau mendata penduduk ahli surga, ahli neraka, itu sangat mudah. Bagaimana caranya? Coba seandainya kita bandingkan di mana nih? Di Panggung Baru ada peringatan Isra Mi'raj seperti ini, dengan ada konser yang kita tonton di TV yang diundang biasanya artis luar negeri. Kira-kira banyak mana jamaahnya? Banyak peringatan Isra Mi'raj atau banyak konser? Ketahuan ngajak nontonan. Dusta kada pernah. Kada pernah sekali ya Allah. Oleh karena itu kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dipilih oleh Allah untuk hadir pada tempat ini, yang kita yakin seyakin-yakinnya di tempat ini turun berkah, ridha, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tujukan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah itu adalah the only one of the best example in our life. Adakah yang bisa menerjemahkan?
Ini bahasa panggung baru nih. Oh, resto, oh bahasa Jawa bilang. Nah, kada bisa bahasa Jawanya ulun. Mungkin itu ulun belajar bahasa Jawa dulu. Kalau tadi ulun menggunakan bahasa Inggris, the only one of the best example in our life, artinya Rasulullah itu adalah satu-satunya contoh yang paling baik untuk hidup kita. Bahasa Jawanya apa? Mana Jawa nih? Hah? Unjukin mikrofonnya, unjukin. Mana mikrofonnya? Apa bahasa Jawanya, Jel? Jangan ngaku Jawa, mungkin kita bisa bahasanya ya Allah. Rasulullah itu satu-satunya contoh yang paling baik untuk hidup kita. Bahasa Jawanya apa? Rasulullah itu siji-sijine contoh sing apik. Yang kasar Pak, yang halus. Yang paling baik untuk hidup kita. Itu yang kasar Pak, yang halus ada lagi. Oh, ada lagi. Oke, yang halus ada lagi. Punya contoh yang Paling baik untuk hidup kita. Itu awet dhewe. Iya. Siapa yang anggapnya tadi bahasa Jawanya? Siji-siji, laro-laro. Siji-siji loro-loro. Nah, yang halusnya ada bahasanya aja. Coba, kayak apa nih bahasanya yang halus nih? Oh, tuh pasar lah, ada yang halus lah. Nah, Jadi minta maaf lah semuanya, bukan kamu yang pinter. Bagi Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya manusia yang harus dituruti. Dadosipun sedaya umat ini kedah nuruti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedayanipun niku suwae sedaya Pak. Sedaya sae. Boten menenang salah. Sedaya niku leres Pak. Niku mawon. oke. Paham nggak Belajar? Tengok dulu lah. Oh, bahasa Jawa paham. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersolawat satu kali lagi kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan solawat ini kita mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jemaah. Oh, jemaah. Pertama-tama ulun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada panitia peringatan Hari Besar Islam Langgar Al-Muhajirin, Desa Panggung Baru, Kecamatan Palehari, Kabupaten Provinsi Negara, yang telah sudi kiranya mengundang sekaligus memberikan amanah kepada ulun untuk menyampaikan tausiah agama pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan nanti dapat bermanfaat, lebih-lebih lagi dapat menambah khazanah keilmuan kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jamaah. Oh, jenazah. Ada dua pembahasan yang ingin ulun sampaikan pada sore hari ini. Bila dua macam ini selesai, maka selesai juga acara kita. Sepakat? Akur? Kompak? Lakas kita makanan. Tapi Puan Pian sudah dapat makanan pada hulu pinanya nih. Tuh masih bungkus tuh apa?
Itu antara tuh aja iwaknya mengkada intalo tuh ayam. Pupuyo. Kasihan benar pupuyo aja. Katulangan iwak cedarnya. Yang pertama tentang kelebihan orang yang memperingati Isra dan Mi'raj. Yang kedua tentang hikmah memperingati Isra dan Mi'raj. Kita masuk pembahasan pertama. Di antara keutamaan orang yang memperingati Isra dan Mi'raj disebutkan di dalam buku Maulid Simtud Duror yang dibacakan oleh grup Maulid tadi. Apa nama grupnya tadi? Al-Hikmah. Al-Hikmah itu artinya orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang memiliki hikmah. Ada nama kitab namanya Ilmu Hikmah. Di dalamnya amaliyah-amaliyah yang bila diamalkan itu orang tersebut bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih grup ini bisa bukan calon wali nih. Amin. Di antaranya dalam kitab Simtud Duror disebutkan wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamali sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim. Apa artinya? Wahai orang-orang yang rindu berjumpa, bertemu, melihat Rasulullah SAW, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi. Makanya luar biasa kita acara peringatan Isra dan Mi'raj kita awali dengan membaca sholawat, qasidah, puji-pujian kepada Nabi. Maka suatu saat nanti dengan berkat sholawat yang kita baca itu mudah-mudahan kita bisa berjumpa, bertemu, bermimpi melihat Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Kira-kira pian mun dapat Nabi himung lah. Jangankan kita berdapat Nabi, berdapat abah guru sekumpul lagi kita dalam mimpi misalnya. Malam ini karena kita siang tadi membaca syair puji-pujian kayak Sidin, ya tadi lah. Ya Syekhona ya Zaini. Ya kalau tadi. Lalu malam ini pian tak mimpi berdapat lawan abah guru sekumpul. Kira-kira kayak apa rasanya pian? Rumah imungnya luar biasa ya kalau. Itu baru tak mimpi terdapat dengan wali. Sudah luar biasa kita senangnya. Apalagi kita bisa bermimpi, bertemu, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira puan pian ni bila termimpi terdapat Nabi, napa nang hendak pian panderakan lawan Nabi? Hah? Pian apa dia bila terdapat Nabi nih malam ini pian karena banyak baca sholawat, lalu termimpi terdapat Nabi, ngapa pian panderakan? Minta syafaat Nabi. Siapa lagi yang lain? Tapi apa pian mandirakannya? Bahasa apa? Bus yang ada paham sih dia. Nabi di Arab ya kalau lah. Apalagi bahasa Jawa. Jenenge siki oko iki. Jenenge soko. Ada yang lain. Nah, di sini ibu ini hendak minta syafaat Nabi. Yang lain bang, apa kira-kira? Diakui sebagai umat Nabi, luar biasa. Ada lagi yang lain lah. Kalau pinata mimpi bujuran, pian kena alim kata dingatakan nih. Siapa lagi? Berdua aja kan hendak mendapat Nabi nih. Pian bang nih, apa nih rencana? Oh, bisa ketemu kanjeng Nabi. Oh, luar biasa. Ada sebuah syair seperti ini syairnya. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghib taliban qurbal habib. Lau kana bainana al-habib, seandainya di antara kita ada Rasulullah, ladanal qasi wal qarib, niscaya semua yang jauh, yang dekat itu semuanya datang menghadap Nabi. Min taibatin qablal maghrib,
mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat sebelum Nabi tadi pergi. Taliban qurbal habib, karena menuntut dekat dengan Rasulullah. Jadi kalau kita misalnya termimpi bertemu Nabi, maka salah satu yang kita ucapkan, kita minta doa kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Amin ya Rabbal. Bahkan ada seorang Habib, nama beliau Habib Syekh. Dia tahu Habib Syekh lah. Beliau membuat sebuah syair juga tentang bertemu dengan Nabi. Apa syairnya? Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku, karena pancaran ketenanganmu. Sama-sama. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, aku rindu padamu. Oh, berarti hafal sih lagunya lah. Luar biasa. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini yang sering membaca sholawat kepada Nabi, membaca puji-pujian kepada Nabi, suatu saat nanti bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Walaupun biasanya sholawat itu macam-macam modelnya. Ya Allah, ada yang hobinya hobi lagu dangdut, sholawatnya ke arah dangdutan. Ada yang hobinya lagu-lagu pop ke arah pop. Ada yang India ke lagu India, ya Allah. Makanya ulun pernah dengar penyairan membaca syair seperti ini. Buan Pian pernah dengar kira-kira? Salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairi merakiban najaib. Itu kira-kira lagunya siapa ya? Nah, ya Allah. Buat kedangdutan aja nggak tahu kok. Ku menangis. Nah, iya awalnya curhat sama Ci Acil. Wah ini kada zaman lagi lagu dangdut lah, lagu Tiara pulang. Lagu Tiara. Tahu lagu Tiara ya? Ya Allah, hai kada besinya kan di sini. Ada juga orang karena suka lagu dangdut syairnya seperti ini. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji, atfatan ya jiratal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik, lay 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 lay, panggil aku. Ada yang aku jawab lain soalnya. Ada jawab lain kan di sini? Itu masih mending pian yang bahaya itu lagunya Trio Macan. Pernah pian dengar lah? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Apalagi? Iwapeye. Itu kalau penyairannya lagu Trio Macan, itu Tuhan penerbangan pasti boleh kolaborasi. Seikung bedangkak, seikung baguyang balak. Apapun syair yang kita baca, hobi apa lagu-lagunya, jangan sampai melupakan niat kita awal membaca sholawat kepada Nabi, yang mudah-mudahan dengan sholawat itu kita mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat dan nanti bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tadi ulun dengarkan syair-syair yang dibawa grup Al-Hikmah ini luar biasa. Ada syairnya Abah Guru Sekumpul tadi kan, karena ulun datang tadi pas sebelum berdirian, jadi sempat mendengar sedikit. Memang lagu Guru Sekumpul ini sangat masuk ke hati, ya Allah, bila dibacakan itu asa ada ketenangan dalam jiwa kita.
Contohnya misalnya ya sayyidi ya Rasulullah khulli yadi mali siwaka wala alwi ala ahadi wa anta karena lagu yang dibawakan Naba Guru Sekumpul itu memang dari kolbu, berasal dari hati. Kalau tadi lagu nang ku menangis, nah itu lagu dasar orang galau ya kalau lah. Lagi lagu Tiara tadi. Ada juga dahulu lagu Parel Prayoga, tahu kan lah? Itu bahasa Jawa loh. Nah. Wong kang ngene kok dibanding-banding ke. Maaf kalinya. Tapi ada yang mengubah dari pesantren Jawa juga, mengubah nadanya menjadi lagu mendukung orang bermaulidan. Pernah dengar lah? Maulid ini kok dibanding-bandingkan, engkau salahkan kok itu saja. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Nabi. Ada yang boleh itu lagunya bagus pula. Jadi misalnya ada lagu-lagu dangdut yang pina viral-viral, biar ubah ke syair Arab tadi itu bagus juga. Sebab asal niatnya jangan berdangdutan ya, kalau niatnya itu untuk bersolawat kepada Nabi, untuk menghibur hati kita. Makanya mudah-mudahan dengan kita sering membaca sholawat kepada Nabi, sering melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj, membaca puji-pujian kepada Nabi, kita semua nanti suatu saat berjumpa, bertemu, melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkumpul bersama Nabi dalam surga. Amin ya Rabbal. Jamaah, oh jamaah, masuk pembahasan kedua, hikmah memperingati Isra dan Mi'raj disebutkan dalam kitab Anwarul Bahiyah. Ketika Nabi sedang berada di daerah Mekah, beliau berbaring-baring di samping Hijr Ismail. Lalu Jibril datang membangunkan Nabi, mengajak Nabi perjalanan Isra dan Mi'raj. Namun sebelum itu Nabi dibawa ke sumur Zam-Zam, dan disitulah dibelah dada Nabi, dibuangi sifat-sifat kekotoran dalam hati Nabi, dimasukkan sifat-sifat kepujian. Ini menjadi sebuah hikmah dengan kita. Apabila kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Makanya Nabi aja yang luar biasa kesucian hati sidin, ketika ingin menghadap Allah Isra Mi'raj harus disucikan lagi dengan air Zam-Zam. Pernah Nabi minum air Zam-Zam lah? Bilanya pernah apa doa minum air Zam-Zam? Hah? Bapak pernah Bismillahirrahmanirrahim aja doanya lah. Kalau kena ada keluarga yang datang berumroh, datang berhaji, lalu menyuguhkan kita air Zam-Zam, ada doanya Bu Ai. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an wa ilman nafi'an wa shifa'an min kulli da'in. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan berkat air Zam-Zam ini rizki yang luas, ilmu yang bermanfaat, dan obat dari segala macam penyakit. Nah, ingat apa yang doanya lah? Nah, ini sangu nih bagus banget nih, dicatat-catat, direkam tuh bahasa Jawanya apa? Nih, direkam bahasa Jawanya apa? Oh, desa sama kan? Sama aja sama. Apa tadi doanya? Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan obat dari berbagai macam penyakit. Ada kayak umroh nih di daerah Kampung Baru, adalah. Nah, karena banyu zam-zamnya pian minta tukar. Itu diminum, sebelum minum baca doa yang tadi. Insya Allah air zam-zam ini menjadi obat. Jadi apapun penyakit kita, ada yang tinggi darah, ada yang kolesterol, ada yang asam urat, ada yang rematik, ada yang stroke, itu coba meminum banyu air zam-zam, bacakan doa yang tadi. Insya Allah akan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jadi Nabi dibawa ke sumur Zam-Zam, dibelah dada Nabi, disucikan hati Nabi. Ini menjadi hikmah dengan kita. Kalau mau menghadap Allah, kita harus memiliki hati yang suci. Bagaimana cara menyucikan hati? Maka inilah hikmah memperingati Isra Mi'raj pada sore hari ini. Ada 3 amalan yang apabila 3 amalan ini kita kerjakan, maka hati kita akan menjadi bersih dan kita juga menjadi akan tenang, tentram dan bahagia. Mau ibu-ibu? Mau. Mau hatinya bahagia? Mau. Mau hatinya senang? Mau. Ada berapa amalannya? 3. Ada 3. Jadi judulnya 3 amalan, 1 keutamaan. Lain 3 pertanyaan, 1 jawaban. Kira-kira mau 3 pertanyaan, 1 jawaban, apa ya kira-kira ya? Pertanyaan pertama, kenapa gigi jadi sakit? Pertanyaan kedua, kenapa rumput jadi tumbuh? Pertanyaan ketiga, kenapa ibu-ibu jadi hamil? Jawabannya cuma 1. Kenapa gigi jadi sakit? Karena lambat mencabut. Kenapa rumput jadi tumbuh? Karena lambat. Kenapa ibu-ibu jadi hamil? Itu adanya 3 pertanyaan, 1 jawaban tuh. Ada ini 3 amalan, 1 keutamaan. Apa amalan yang pertama? Amalan yang pertama adalah kerjakan sholat 5 waktu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta perlindunganlah dengan Allah dengan sabar dan sering melaksanakan sholat. Jadi apabila kita lagi ada masalah yang membuat hati kita ini galau, kada kakaruan, kacau, maka kita bawalah sembahyang. Baik itu sembahyang yang fardu maupun sembahyang yang sunat. Karena dengan sembahyang itu dapat menyucikan hati kita, dapat menghilangkan semua kerisauan dalam hati kita. Di antara sembahyang sunat yang bagus kita amalkan, sembahyang sunat tahajud. Pernah pian mengerjakan lah? Pian pernah lah ya sembahyang tahajud ya? Pian acil kan ini gak sudah? Mbak kata mungkin mbak ya kalau kan ini sudah. Pernah lah pian sembahyang tahajud? Sekali-kali pernah ya kalau lah. Mungkin waktu bulan puasa ya kalau batahajudan di tarawihan. Apa kelebihan orang yang sholat tahajud? Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang-orang yang beriman lalu dia melaksanakan sholat tahajud, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya luar biasa orang-orang yang kawas sembahyang tahajud. Mengerjakannya mudah aja, 2 rakaat ketika kita bangun malam. Kebanyakan ini kita kada tahajud, tapi takajud. Yalah, bangun malam karena takajud bukan tahajud. Nah makanya kena malam ini bila misalnya pian membuka alarm takajud, maka usahakan sama-sama sembahyang tahajud. Apalagi 2 laki bini misalnya sembahyangan beda 2,
berdoa pada dua di malam tahajud tadi, insya Allah akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ada lagi namanya sholat sunnat duha. Ini bagi orang yang hendak diluaskan rizki, dilancarkan rizkinya, perbanyak sholat sunnat duha. Kapan kira-kira sunnat duha ini digawi? Jam 8 atau jam 9, jam 10 atau jam 11. 2 rakaat aja sholatnya, tapi kelebihannya luar biasa. Orang yang sering melaksanakan sholat sunat duha, maka orang tersebut rizkinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa sunat duhanya, Allahumma inna duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama, ya Allah, jika adalah rizkiku itu di langit, fa'anzilhu, turunkanlah. Wa in kana fil ardi, jika rizkiku itu di bumi, fa'akhrijhu, keluarkanlah. Wa in kana ba'idan faqaribhu, jika rizkiku itu jauh maka dekatkanlah. Bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika atini ma ataita lana ibadaka salihin. Nah, ini namanya doa untuk mencari rezeki, doa untuk memperluas rezeki kita. Pian hendak jadi orang sugih kah, hendak jadi orang susah kah? Bila sedikit nyambut sugih, sekali lagi nah. Nah, hendak sugih angkat tangan. Mudah-mudahan yang angkat tangan jadi orang sugih. Amin. Nyaman pian jadi orang sugih, ya Allah, bersedekah nyaman, hendak ke pengajian nyaman, karena duit banyak. Bersedekah membantu peringatan Isra Mi'raj nyaman, peringatan Maulid Nabi nyaman, beracaraan di rumah nyaman. Kenapa? Karena lantaran sugih. Nah, makanya kita banyak-banyak berdoa, sembahyang sunat duha, itu akan menambah, memperluas rezeki kita. Amin ya Rabbal. Amin. Bahkan Nabi Muhammad ketika beliau Isra dan Mi'raj, oleh-oleh yang dibawa Nabi apa? Yaitu sembahyang. Saking sembahyang ini merupakan kado istimewa, memiliki kelebihan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rugi kita kadang memanfaatkan sembahyang ini, baik itu sembahyang fardu maupun sembahyang sunnat. Makanya ada sebuah syair, sayang sungguh sayang orang kaya tidak sembahyang. Nabi Sulaiman lebih kaya rajin sembahyang. Nabi Sulaiman lebih kaya rajin sembahyang. Yang kaya angkat tangan. Tadi yang kayanya, tadi ini pasti berdua aja yang kaya sekali ini. Bagus kayak hati, sejalan kayak warik aja. Sayang sungguh sayang orang miskin tidak sembahyang. Nabi Ayub lebih miskin rajin sembahyang. Nabi Ayub lebih miskin rajin sembahyang. Yang miskin angkat tangan. Bukan tentang miskinnya sekali di sini lah. Jalan ya rame Pak. Baca itu rame Pak. Sugih berataan ya Allah pada yang miskinnya. Sebuting lagi. Sayang sungguh sayang orang cantik tidak sembahyang. Siti Aisyah lebih cantik rajin sembahyang. Siti Aisyah lebih cantik rajin sembahyang. Yang bungas angkat tangan. Yang cantik. Nah, ada yang cantiknya. Cantik di mata laki pian juga ya Allah. Makanya ada sebuah lagu laki-laki marahi binian biasanya. Apa Jan? Pernah laki pian menyanyi lagu bosan pian? Dan bisa menyanyi. Aduh, hai. Ada romantis lalu. Cinta ini padamu suci bagai embun di pagi hari. Pernah nggak gitu lah? Nah, karena suruh laki pian hafali lagunya itu tak.
Kebun makan. Sambil jaga burung ya kalau sambil belajar merayu bini, sekali-kali menghiburi bini lah. Jadi luar biasa orang-orang yang rajin melaksanakan sholat, kado istimewa dari Allah. Rugi kita kalau tidak sering melaksanakan sholat. Karena sholat ini dapat menenangkan hati, mensucikan hati, dan dapat menjadikan hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amalan yang kedua yaitu lisanuhu rabbun bidzikrillah. Orang ini selalu berzikir kepada Allah, banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir yang paling afdal? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika menyebut la ilaha sebelah kanan, illallah sebelah kiri. Kenapa jadi ada lenggak-lenggok kanan dan kiri? Ketika la sebelah kanan, illallah sebelah kiri, Allahnya ini kita masukkan ke dalam jantung kita sebelah kiri. Karena kan jantungku sebelah kiri kalau lah, makanya kalimat Allah sebelah kiri. Allah, nah masuk ke sebelah kiri sini ke jantung kita, yang akhirnya dari jantung ini memompa ke seluruh urat nadi kita, ke seluruh tubuh kita, sehingga tubuh kita ini sebukuan menjadi ingat, menjadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhir hayat kita bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya itu kelebihan luar biasa. Dan di antaranya lagi, kenapa jadi la ilaha illallah ini menjadi salah satu tanda orang husnul khotimah? Coba kalau pian membaca la ilaha illallah tanpa pian menggerakkan bibir, kau ada? Coba pengalan untung kita sedikit baca la ilaha illallah, kau ada? Kau apa lah? Coba baca la ilaha illallah. Tapi kalau Muhammad Rasulullah bang, ada awak. Ini salah satu hikmahnya. Ketika orang sakaratul maut, muntungnya kada kau lagi bergerak, bibirnya kada kau lagi bergerak, cuma lidahnya aja yang bergerak, maka satu kalimat yang kau diucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Coba ipian benganga muntung sambil baca la ilaha illallah. Nah begitulah orang sakaratul maut nantinya, bibirnya kata kau lagi bergerak tapi lidahnya masih bisa, maka kalimat zikir yang paling bisa dia ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya sering-seringlah kita membaca zikir la ilaha illallah. Dan bahkan zikir ini memiliki tanda. Ulun kawa tahu bulan piani ahli zikir atau kada? Ada tandanya. Bilanya gegeran, tahu gegeran aja? Mbok kan? Hah? Mbak tuh, mbok kalau mbak tuh kalau bahasa Banjar tuh dukun ya kalau nenek ya. Pian gegeran tuh bahasa Jawanya apa? Mbah, nenek. Nah kalau ribut, ya kalau gegeran itu kalau orang ahli zikir itu beda. Nah, itu apanya namanya? Kalau orang gegeran ahli zikir, ketika terkejut dia langsung refleks menyebut kalimat Allah, Subhanallah, Astagfirullah, la ilaha illallah. Itu ahli zikir. Coba ada yang gegeran sini. Itu ketahuan di situ. Kadang-kadang orang kita, apalagi ibu-ibu lah, kalau gegeran terkejut macam-macam yang disambat. Akai cokok, akai bala. Apa-apa kan lagi? Apa nabahnya? Jana, ya macam-macam yang disambat. Berarti hatinya masih banyak yang itu daripada yang zikir. Maka kita banyak-banyaklah berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Di sini usaha orang apa? Bergetahlah, menulislah. Sambil menulis kau aja kita berzikir buah. Ya Allah. Apalagi misalnya kita bawa dengan syair-syair zikir. Ada syair zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha
Sudah apa? Nanti kalau pian menulis atau laki pian suruh nulis, suruh membaca nang tadi zikirnya. Jadi sambil menulis La ilaha illallah. Insya Allah setengah hari 2 batang aja yang mau kuliah. Rusak uangnya. Habis kan mau ditulis lagi sebenarnya. Aku nak batang? Karena batang Kabah sebulan aja. sebulan nabah uang getahnya. Apa nak lanjut itu lah. Sambil berkendaraan, sambil berzikir la ilaha illallah tadi ya Allah. La ilaha illallah. Jadi kulik dari sini karena pian sambil berzikir itu nah. Insya Allah sampai maghrib hanya sampai ke rumah. Tamat banget bahwa. Nah, inilah kelebihan orang-orang yang sering berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, tenang hati mereka, tentram hati mereka, bahagia dalam hatinya dengan sering berzikir kepada Allah. Ketahuilah kata Allah, orang-orang yang sering berzikir akan dapat menentramkan hati. Amin ya rabbal alamin. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Kita masuk yang ketiga, amalan untuk dapat menjadikan hati kita bahagia dan mudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu qiraatul Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran. Pian berapa kali sehari baca Quran? Sekali-kali. Kapan-kapan kah? Kapan-kapan. Quran ini merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, yang mana orang yang membacanya itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Jangankan yang membaca, nang hadir aja mendengarkan bacaan Quran itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Al-Quran ini dibacakan di air seperti ini, maka air tadi menjadi obat, menjadi penyembuh bagi berbagai macam penyakit. Ini disebutkan dalam kitab Mujarrabat Dairobil Kabir. Jadi kalau kita misalnya bisi penyakit apa, misalnya yang penyakit tadi lambat baiknya, maka ini pian bila sudah terkena penyakit, kada mau hilang penyakitnya ya Allah, berbulik pulang. Ada sih darah tinggi lah. Darah tinggi itu penyakitnya hilang kah, berbulik pulang kah? Kada mau ampih ya Allah lah. Darah tinggi makanya obat katopril. Katok apa? Katopril kan? Katopril. Makanya obat katopril hari ini kurang sudah darah, esok hari naik pulang, tensi makan pulang, obat esok harinya acara meheratan makan daging kambing naik pulang, kada mau hilang penyakit tadi. Nah, maka salah satu cara kita mengobati berbagai macam penyakit dalam diri kita, zahir dan batin, kita membaca Al-Quran, diandaki di hadapan kita banyu tadi. Ini diteliti oleh orang ilmuwan dari Jepang. Ngaran beliau Profesor Masaru Emoto. Nama bukunya The Hidden Message in Water, rahasia tersembunyi dari air. Jadi air ini dibacakan Quran, sebutingnya dinyanyikan lagu-lagu barat, lagu yang kata kakaruan itu nah, lagu barat kalau lah. Dilihati ternyata air yang dibacakan Quran ini ada cahaya di dalamnya dan beraturan sangat bagus. Tapi air yang dibacakan, dinyanyikan lagu-lagu barat tadi, airnya gelap dan camuh isinya, berantakan isinya. Ini kalau kita minum air yang bercahaya semacam ini masuk ke dalam tubuh kita, maka begitulah yang dapat menjadikan hati kita tenang, tentram dan bahagia. Makanya di sini panitia paham dibagi sidin banyu aqua. Nah, 1, 2, 3, 4. Di belakang dapat lah jelbian banyu. Nah, mungkin dapat aku beliau aja tilai sama aja. Ulun contohkan untuk cara minumnya. Nah, ini banyu bacaan tadi ya kalau lah. Ada bacaan Quran tadi kan berapa kali mengaji sudah nah. Mana mengajinya, mana ceramahnya? Bisa mana panitia ini kan?
Kada boleh mengharapkan amplop, tapi kada boleh lagi panitia kada mikirakan amplop. Aduh ya, bahaya. Ini cara minum supaya kita menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bacaan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan paus makan permen haus, men. Bila ada yang kada dapat banyu, silakan banyak aja lagi banyu di sini. Ini banyu yang ada di hadapan kita ini banyu obat karena dibacakan sholawat, dibacakan Al-Quran. Dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan diturunkan Al-Quran itu menjadi obat, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya lihat aja orang-orang sering baca Quran, insya Allah hati mereka selalu tenang dan tentram, dan mereka tidak terlalu banyak memiliki penyakit, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin. Lalu seberapa banyak kita baca Quran sehari? Kira-kira berapa banyak Cil bagusnya baca Quran sehari? Ninik tak tadi. Acil kan? 4. Sebesar apa kira-kira sedang-sedangnya kita baca Quran sehari? 10 juz. Subuh sehari itu seapa? Selambar kah? 2 lembar seayat aja kah? Kadang kayak guru seain-ain. Seain-ain. Banyak nanti gawe bibinian ini apa? Ibu jujur orang kasihan jawab. Baik ke seain tuh mulai memandang. Aduh, hai. Diserang bebinian pengurunan. Keserapiannya tidak sudah. Makanya ada sebuah syair. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sama-sama. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal wajadana kafi likullin kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sungguh indah main di taman, kupu-kupu berterbangan, hiasi hidup dengan baca Quran. Jangan lupa sholawatan. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadana kafi wajadana kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki, dihidupkan dan diwafatkan dalam beriman, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat, dihindarkan dari segala macam bala bencana, mara bahaya, huru-hara dan segala macam jenis virus dan penyakit. Dan mudah-mudahan dengan berkat adanya majlis ta'lim, dengan berkat adanya peringatan Isra dan Mi'raj, dengan berkat adanya membaca salawat kepada Nabi, kita semua, kampung kita menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dipenuhi dengan keberkahan, rahmat, ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua nanti dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyat bisirril Fatihah.